Pemirsa, pasangan Jokowi JK unggul di 28 kecamatan di Jember, Jawa Timur. Pasangan Jokowi JK juga menang di Kabupaten Jombang yang merupakan daerah kelahiran Gus Dur. Dalam rekapitulasi perolehan suara, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Jokowi JK unggul dengan memperoleh 694.751 suara atas pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa yang memperoleh 507.428 suara. Jokowi JK unggul di 28 kecamatan di Jember, sedangkan Prabowo Hatta hanya menang di 3 kecamatan, masing-masing Tangguh, Sumber Baru, dan Sukowono. Sementara itu, hasil pleno KPU Kabupaten Jombang menetapkan pasangan Jokowi JK memperoleh suara sebesar 411.112 suara atau 57,56%. Sedangkan pasangan Prabowo Hatta hanya memperoleh 303.115 suara atau 42,44% dari jumlah total suara sah, yakni sebesar 714.227 suara. Salah seorang saksi pasangan nomor urut 1 sempat memprotes mekanisme peralihan form C1 yang dianggap tidak melibatkan saksi. Setelah dilakukan cross-check dan hitung ulang di formulir plano DA1 hasil perolehan suara tetap, tidak ada indikasi kecurangan. Untuk ke depan, supaya tidak terjadi multitafsir dan sebagainya. Terima kasih. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden 2014 selesai dilakukan di sejumlah daerah. Pasangan Jokowi JK unggul di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Siantar, Sumatera Utara. Sementara pasangan Prabowo Hatta unggul di kota Cimahi, Jawa Barat. Hasil sidang pleno rekapitulasi suara Pilpres 2014, KPU Kabupaten Karanganyar resmi mengesahkan kemenangan pasangan Jokowi JK. Pasangan Jokowi JK unggul 72,6% suara, mengungguli perolehan suara Prabowo Hatta yang hanya mendapat 27,4% suara. Sempat terjadi protes dari saksi pasangan nomor urut 1 mengenai adanya TPS yang melakukan rekapitulasi C1 pada tanggal 9 Juli yang seharusnya dilakukan pada tanggal 10 hingga 13 Juli. KPU akan mengklarifikasi petugas di TPS bersangkutan. Dan meski diwarnai protes, kedua saksi menerima hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. Di kota Pematang, Siantar, Sumatera Utara, pasangan Jokowi JK unggul di 7 kecamatan dari total 8 kecamatan yang ada. Pasangan Jokowi JK memperoleh 83.287 suara. Sementara pasangan Prabowo Hatta memperoleh 40.124 suara. Hal yang berbeda terjadi di kota Cimahi, Jawa Barat. Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi Pilpres 2014 di kantor KPU Cimahi, pasangan Prabowo Hatta unggul dengan meraih 198.498 suara, sedangkan pasangan Jokowi JK meraih 104.239 suara. Rapat pleno rekapitulasi Pilpres 2014 di kota Cimahi ini berlangsung lancar dan tertib. Hari ini KPU Pusat menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi Pilpres di luar negeri. Sementara itu hingga saat ini real count oleh tim Jokowi JK masih berlangsung di kantor DPP Partai Nasdem. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Ferry Prihardi langsung dari gedung KPU Pusat Jakarta dan juga Edwin Tintin langsung dari kantor DPP Pusat Partai Nasdem Gondang Dia, Jakarta. Kita ke gedung KPU terlebih dahulu. Ferry, apakah rapat rekapitulasi ini sudah dimulai? Kartika, rapat rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu presiden 2014 untuk wilayah luar negeri sudah dimulai pada pukul 10.30 atau lebih 30 menit yang lalu. Dan saat ini Ketua Pokja Pemilu Luar Negeri dari Kementerian Luar Negeri, Wahid Supriyadi, tengah memberikan gambaran proses rekapitulasi yang akan berlangsung selama 2 hari ke depan, rencananya pada hari Kamis dan juga Jumat esok. Dan tadi sebelumnya pada saat pembukaan, Ketua KPU Husni Kamil Manik juga sempat memberikan sambutan mengenai kondisi ataupun suasana selama proses pemungutan suara di luar negeri yang berlangsung lebih awal atau dengan sistem early voting pada tanggal 4 hingga 6 Juli yang lalu.
Lalu Husni pun sempat bertanya kepada perwakilan dari masing-masing tim ses kedua pasang capres dan juga cawapres mengenai proses rekapitulasi yang akan berlangsung, apakah bisa dengan menggunakan soft file yang dikirimkan dari masing-masing perwakilan negara, karena hingga Kamis pagi ini belum semua formulir D1 atau formulir hasil rekapitulasi di 130 TPS LN tiba di tanah air. Tadi kami sempat mengecek ke Wahid Supriyadi, Ketua Pokja PPLN, bahwa hingga Kamis pagi ini baru ada 29 perwakilan yang sudah mengirimkan formulir D1 ataupun dokumen untuk yang dijadikan bahan rekapitulasi, dan sisanya masih menunggu. Rencananya jam 2 siang nanti akan juga tiba, didominasi oleh banyaknya negara yang berasal dari Amerika, terutama dari Amerika Latin yang belum sampai. Sementara untuk soft file ataupun data yang diunduh secara online dan dikirim ke Kementerian Luar Negeri hanya tinggal 12 lagi. Jadi jika nanti pada waktunya belum ada dokumen asli, maka dapat menggunakan dokumen yang dikirim secara online, dan kedua tim sukses pun tidak keberatan jika rekapitulasi menggunakan data online. Dan rekapitulasi nanti akan berlangsung sama seperti proses penghitungan pada pemilu legislatif yang lalu, di mana rekapitulasi akan berlangsung secara sistem manual dan langsung dihadiri oleh berbagai pihak, tidak hanya saja oleh penyelenggara pemilu, baik KPU, DKPP maupun juga Bawaslu, tetapi juga ada saksi dari masing-masing pasangan capres-cawapres, juga dari lembaga pemantau. Dari pasangan nomor urut 1, Prabowo Hatta, ada diantaranya Aziz Subakti, dan juga dari pasangan nomor urut 2 diantaranya ada Ferry Murshidan Baldan. Sampai sekarang masih belum memasuki tahap inti, yaitu penghitungan, dan sekarang masih dilakukan pemaparan mengenai gambaran rekapitulasi oleh Ketua Pokja PPLN. Kartika. Baik, Ferry Prihardi, terima kasih atas laporan Anda. Kita ke Edwin Tintin yang sudah ada di kantor DPP Partai Nasdem. Edwin, bagaimana perkembangan hasil real count terbaru saat ini? Kartika, data terakhir yang masuk sudah sebanyak 92% dan menempatkan pasangan Jokowi JK unggul atas Prabowo Hatta dengan selisih sekitar 6%, atau Jokowi JK mendapatkan hasil 53,46%, sementara Prabowo Hatta 46,54%. Dan hasil ini diperoleh berdasarkan basis data primer atau formulir C1 yang dilakukan dengan cara penyebaran saksi di tiap TPS. Tim Jokowi JK menyebar saksi sebanyak 2 juta kader dan relawan di 477.000 TPS di seluruh wilayah Indonesia. Dan sementara itu mereka mengirimkan data-data berdasarkan SMS, webpage, ataupun juga email kepada tim IT Jokowi JK. Dan sebagai informasi bahwa setiap menitnya sebanyak kurang lebih 50.000 data diupdate di tim Real Count Jokowi JK di kantor pusat Partai Nasdem, Jakarta. Sementara itu untuk selain hasil atau laporan daripada saksi-saksi, terdapat juga formulir C1 atau kopi formulir C1 yang sudah berada di kantor Partai Nasdem dan berada di ruangan steril. Formulir-formulir ini dilakukan sebagai data pembanding atas scan C1 folio yang bisa diunggah di website ataupun situs resmi KPU. Dan dari 33 provinsi berdasarkan hasil real count Jokowi JK, Jokowi JK unggul di 25 provinsi, sementara Prabowo Hatta di 8 provinsi. Keunggulan Jokowi JK ini di 25 provinsi termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan juga Papua. Sementara itu, memang mereka semua menunggu hingga penetapan resmi daripada KPU tanggal 22 Juli nanti. Namun data ini bisa dijadikan sebagai data komparatif ataupun juga referensi bagi KPU ataupun juga sebelum menetapkan hasil pada hari Selasa tanggal 22 Juli nanti. Dan tadi pagi saya juga sempat melakukan pengecekan atas hasil real count terbaru yang di website KPU, dan dari 61% data yang masuk di KPU saat ini Jokowi JK juga unggul dengan perolehan 51,7%, sementara Prabowo Hatta 48,3%. Ya, Kartika, sore nanti juga rencananya akan dilakukan press conference oleh tim nasional Jokowi JK dengan kemungkinan akan
membeberkan hasil rekapitulasi daripada tim Jokowi JK sebanyak 100%, namun kemungkinan atau diperkirakan tidak akan terlalu banyak mengalami fluktuasi. Kini kembali pada Anda di studio, Kartika. Baik, terima kasih Edwin Tintin atas laporan Anda. Sebelumnya ada Ferry Prihardi dari Gedung KPU Jakarta. Pemirsa, sejumlah intrik kecurangan ditemukan dalam pelaksanaan Pilpres di Malaysia. Penggunaan Dropbox dan pengiriman surat suara lewat pos diindikasi sebagai salah satu cara penggelembungan surat suara. Seperti apa dugaan kecurangan dalam penggelembungan suara lewat Dropbox dan pos tersebut? Berikut penelusuran reporter Eko Frima Andani dan juru kamera Firman Syah Marudin di negeri jiran Malaysia. Di tengah alotnya proses rekapitulasi suara, mulai mencuat sejumlah indikasi kecurangan suara. Yang menjadi sorotan yakni adanya kecurangan dalam pemungutan suara menggunakan Dropbox dan juga pengiriman surat suara melalui pos yang lazimnya digunakan dalam sistem pemilihan di luar negeri. Tanggal 4 hingga 6 Juli lalu merupakan jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri. Di negeri jiran Malaysia sedikitnya terdapat 420.000 lebih warga negara Indonesia yang memiliki hak pilihnya. Jarak yang jauh dan tempat tinggal WNI yang tersebar membuat KPU harus mengirim surat melalui pos dan juga Dropbox ke titik WNI banyak berkumpul. Belakangan sistem ini dianggap syarat kecurangan untuk mengelembungkan suara satu kandidat Pilpres. Itu kan dalam perjalanannya itu kan bisa jadi apa-apa saja, karena apabila mengirim suara pos ini itu kan lewat kalungan gitu, dan kalung-kalung ini biasanya hanya drop di kantor wilayah yang tertentu. Kami pun mencoba menelusuri kebenaran informasi tersebut ke salah satu lokasi pemungutan suara di Kilang Western Digital Malaysia di Selangor. Proses penggelembungan suara melalui sistem Dropbox dan juga pos ternyata bukan hanya modus baru untuk memenangkan salah satu kandidat. Seorang oknum yang mengaku pernah terlibat dengan praktek kecurangan suara, berprofesi sebagai supir taksi di Malaysia, pernah diminta membawa surat suara dari kantor pos dan mencoblos surat suara sesuai pesanan. Barang-barang itu semua dibawa ke tempat partai Golkar maksudnya. Oh, jadi rumah itu rumah orang partai? Orang partai. Jadi besar kemungkinan kalau dicoblos di dalam rumah itu? Mungkin dia nyoblos dalam rumah itu, mungkin lah. Juru bicara tim kemenangan Jokowi JK, Eva Sundari juga mencium adanya aroma ketidakberesan dalam pelaksanaan pemungutan suara di Pilpres di Malaysia. Switch antara TPS yang dulunya diperbanyak pada saat Pileg, pada saat Pilpres dikurangi drastis dan diarahkan untuk ke pos. Nah, kita tahu bahwa pos itu sesuatu yang tidak terlacak, tidak transparan, tidak akuntabel. Namun Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Herman Praitno, menyatakan perubahan komposisi itu sudah disepakati dan berdasarkan hasil evaluasi pemilu legislatif lalu. Memang tidak ada pengamanan khusus surat suara yang melalui pos dan hanya diserahkan kepada petugas pos untuk keamanannya. Itu tanggung jawab pos ya. Pos kan punya kode etik juga saya kira ya, dan itu kita PPLN telah membayar, dan menurut kita juga mahal juga habisnya pembayaran itu. Herman menyarankan semua pihak yang merasa memiliki bukti kecurangan untuk melaporkan ke Panwaslu dan diproses sesuai ketentuan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di Malaysia, pasangan kandidat Prabowo Hatta menang atas pasangan Jokowi JK. Prabowo Hatta mendapat 57% suara, sedangkan Jokowi JK 38% suara dan 5% suara lainnya tidak sah. Dari Malaysia, Eko Frima Andani, Firman Syah, Metro TV.